Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobas, ngobrol bareng spiritual. Bersama saya Abi Maher Al-Surahman Dan saya Kia Terusli akan menceritakan kembali lagi nih dari Pak Rusli ya, pengalaman misteri lagi. Tapi ini berbeda waktu minggu kemarin kan di kerjaan ya, kerjaan waktu Jakarta. di Jakarta. Sekarang pas pulang dari Jakarta atau kerja dari mana nih? Pas begitu pulang dari Jakarta ke Bandung dapat tugas lagi ke Cianjur. Oh, kerja lagi itu. Iya. Oh, nah, jadi ada lagi pengalaman cerita misteri, tapi ini di perjalanannya ya. Iya, di perjalanannya. Oke, untuk lebih lanjut kita dengarkan saja cerita dari Pak RT Rusli. Waktu itu saya dapat tugas lagi ke daerah Cianjur, ke daerah kampung kelahiran kalau nggak salah ya, ke kampung kelahiran. Ada job Ada job ya, tapi cuman beda daerah, satu kabupaten beda daerah. Saya dapat kerjaan di daerah Arya Wiratana Datar, Cianjur. Cianjur, dengan dekat dengan Cikalong kalau nggak salah, Cikalong Kulon. Waktu itu saya biar sekalian pulang kampung. Saya aslinya dari Bojong Picung, Cibarengkok. Saya dapat tugas di daerah Wiratana Datar daripada pulang lagi ke Bandung kejauhan. Nah, waktu itu saya udah mulai kerja. Tiba-tiba kerjaan selesai. Pas saya mau pulang, kejanggalan. ada kejanggalan. Saya bingung. Jadi gimana tuh? Bingungnya itu saya mau pulang ke kampung halaman atau pulang ke Bandung. Kalau ke Bandung kan kejauhan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, ke orang tua Cianjur. Nah, gimana tuh pengalaman cerita misterinya tuh? Tiba-tiba di waktu itu saya ada kendala. Bos saya mau datang sekitar setelah maghrib, Datang ke tempat kerja. tempat kerja ya. Nah, saya tungguin karena ya nggak mungkin juga kalau nggak ditungguin, karena mungkin mau ngasih apalah gitu kan. Yeah. Nah, tiba-tiba begitu bos datang, ngobrol-ngobrol, menginstruksikan kerjaan, akhirnya dia pulang juga ke Bandung, pulang lagi Si bosnya itu. Nah, bos udah pulang, ya akhirnya saya go to home. iya go to home. Dia tuh go. Go to home. Dan masuk gini. Dan saya akhirnya pulang juga ke Cibarengkok. Pulang ke Cibarengkok yang kecamatan Bojong Picung itu. Akhirnya saya pulang. Di perjalanan di situ saya udah merasakan misteri. Udah ngerasain nggak akan benar. Iya, nggak akan benar. Di situ saya sampai bingung. Di perjalanan saya berpikir lagi, saya pulang ke Bandung atau pulang ke orang tua. Padahal kalau dihitung-hitung saya lebih dekat ke orang tua. Iya. Ke Bandung butuh perjalanan 2,5 jam sampai 2 jam. Nah, bentar. Ini posisinya berapa tuh? Saya ini posisi udah jam 8. Jam 8 masih rame dong. Iya, masih rame kalau di Jalan Raya. Kalau udah masuk Ciranjang kampung beda lagi. Nah, terus saya di waktu perjalanan masih Jalan Raya itu, ya saya enjoy aja di perjalanan biasa, sama masih rame. Begitu saya masuk pasar Ciranjang, nah di situ saya kebingungan lagi. Sampai saya beli minum dulu sambil nenangin diri. Ternyata bukan tenang, malah makin gugup. Gugupnya kenapa? Saya berpikir lagi ke masa-masa lalu gitu. Oh, pernah juga mengalami kejadian? Iya. Di daerah sering ada penampakan seperti wanita. Mimin gitu. Iya, nanti ketemu lagi di kampung saya katanya banyak orang bilang kalau jok kosong di belakang suka ada yang naikin. Ya, sampai saya begitu mau dekat kampung perbatasan Bojong Picung sama Cibarengkok. Kemarin waktu itu ada kejadian yang tabrak trotoar. Bukan mobil. Trotoar, bukan motor. Bukan trotoar, kayak jembatan. Tembok jembatan sampai patah tulang. Katanya
ada yang lewat sosok nenek-nenek pakai kebaya. Nah disitulah saya sampai berpikir bolak-balik Bandung apa Cibarengkok, Bandung apa Cibarengkok. Sambil berjalan saya seolah-olah kayak ngelamun. Tiba-tiba ada tukang pisang keju. Akhirnya saya berhenti dulu di situ. Pisang keju tuh masih ada tuh. Iya masih ada tukang pisang keju. Pas di perjalanan dari pisang keju itu saya hitung-hitung melihat 2 kilo lah sampai yang rame lagi itu. Di situ ada pisangnya pakai pisang ya. Salah nih pisang. Dan akhirnya saya mampir dulu ke tempat pisang keju itu. Saya beli dulu sambil nunggu motor atau mobil lewat biar kita bisa barengan gitu kan. Nah tiba-tiba setelah udah selesai beli pisang keju, di situ ada motor lewat. Akhirnya saya buru-buru ngikutin motor itu. Tiba-tiba si motor itu malah belok ke kampung lain. Oh jadi udah tanggung gimana dong tuh? Ya akhirnya saya berhenti lagi nunggu di tempat ramai itu, nunggu lagi ada yang lewat yang searah Nah terus? Saya nunggu lama sampai ngerokok, minum dulu. Kayaknya ini harusnya balik Bandung karena nggak ada aja tuh yang searah. Iya nggak ada, soalnya udah jam 9, angkot udah nggak ada, ojek udah jarang lewat aja. Saya nunggu sampai si warung itu juga mau tutup. Bingung lah di situ. Dan akhirnya datang truk yang narik padi kalau nggak salah, yang narik padi. Nah, saya di situ senang lagi tuh. Pas begitu lewat saya ikutin lagi. Begitu saya ikutin, nah di situ saya udah nggak merasa takut karena seolah-olah saya ada teman. Saya berjalan sampai yang di tempat gelap, ada yang ceritanya kalau jok kosong belakang itu ada yang ngedudukin sosok. Iya yang ikut. Tapi itu wanita. Perihal itu emang pernah ada tukang ojek. Yang ngikutin siapa? Ya, jadi dia tuh ngojek. Ceritanya dia ngojek nganterin ke dekat kampung saya juga, cuman beda 1 kilo lah. Dia agak jauh lagi gitu ke perkampungan lagi. Pas dia mau pulang lagi ke daerah Ciranjang, tiba-tiba ada yang naikin di daerah Kebon Jeruk gitu. Kebon Jeruk namanya. Yang sepi itu. Karena di situ pesawahan sama pohon-pohon tinggi. Nah, pas tukang ojek mau pulang itu tiba-tiba yang naikin katanya. Sosok perempuan. Si Mimin. Itu terus gimana sih tukang ojek gitu? Si tukang ojek sampai nggak ngojek lagi. Maksudnya pas kejadian ada yang naikin tuh si Mimin. Oh, yang pas ada yang naikin itu dia sebenarnya sempat dia jangan orangnya jadi nggak percaya lah gitu kan. Hal-hal seperti itu. Pas dia lewat, padahal tadi pas dia nganterin penumpang, dia biasa aja gitu kan. Soalnya udah biasa. Emang lagi apes aja mungkin. Iya, pas lagi apes aja. Pas di Kebon Jeruk gitu ada yang naikin sosok Mimin. Nah, tiba-tiba dia ngerasa berat motornya sampai kempes. Nah, pas udah kempes, dia nyari tukang tambal ban itu susah. Udah jam 9 itu udah susah. Dia dapat dari Kebon Jeruk itu mungkin sekitar 1,5 kilo lah. Dia dapat tukang tambal ban. Dia akhirnya cerita ke tukang tambal ban juga. Tadi saya ada penumpang di belakang. Tapi saya nggak naikin penumpang katanya. Rasanya emang nggak naikin rasanya nggak naikin. Soalnya saya pas naikin itu yang dari Ciranjang arah ke itu perkampungan itu. Tapi pas begitu dia mau balik lagi ke Ciranjang, dia udah ada naikin. Dia kerasanya berat motornya. Tambah lagi, kenapa jadi terasa merinding gitu. Sampai si bannya itu kempes. Pas dia nengok ke belakang, di belakang, pas begitu yang tempat rame udah nggak ada. Tapi pas begitu di perjalanan dia lihat kaca spion. Jadi seolah-olah ada kain putih gitu. Dia tangannya ke belakang gitu. Tapi digituin nggak ada apa-apa gitu, kosong aja. Dan si tukang ojek itu akhirnya menuju pulang
dan dia mengalami ya naikin penumpang sosok Ada yang naik. ada yang naik. Ada yang naik ya. Ada yang naik sosok kuntilanak. Dan akhirnya dia nggak ngojek lagi Sampai sekarang. sampai beberapa minggu lah. Karena trauma lah ya. Sampai dia juga sakit. Singkat cerita kembali lagi ke cerita saya. Nah, udah setelah itu saya udah nyampe rumah. Bahkan saya juga kalau udah ketemu rasanya takut untuk ke warung juga, saya sampai nggak berani, sampai nyuruh adik saya. Nah, tiba-tiba besoknya lagi saya harus berangkat lagi kerja dari kampung halaman saya ke daerah Arya Weria Tanah Datar. Di situ masih semangat. Setelah udah beres kerja lagi, tiba-tiba saya kebingungan lagi untuk pulang. Dikarenakan saya harus nungguin teman-teman saya yang kerja juga, yang nginep di tempat kerja itu. Jadi saya pulang batasnya dari jam 7 baru saya bisa pulang. Karena ada yang lembur. Tadinya saya mau nginep juga di sana. Tapi nggak biasa gitu kan, nggak nyaman juga. Ya akhirnya saya memutuskan untuk pulang lagi, mau nggak mau pulang lagi ke balik Bandung. Nggak, ke orang tua lagi. Soalnya itu jarak yang dekat gitu kan. Saya di perjalanan berpikir lagi, dari rumah sakit Hafiz aja saya udah kebingungan lagi, apa saya harus pulang atau saya balik Bandung. Ya begitu saya di perjalanan, tiba-tiba saya di Ciranjang terhenti lagi. Karena rasa takut masih ada gitu kan. Udah pikiran udah kemana aja lah. Iya, pikiran udah ini aja lah. Udah apa? Jadi aura rasa takut itu udah terasa banget gitu. Karena banyaknya isu-isu yang ya penampakan, ada yang kecelakaan seperti itu gitu kan. Di Ciranjang, pas begitu udah nyampe saya pasar Ciranjang, tiba-tiba hujan lah, gerimis. Lagi hujan. Saya udah masuk di pasar Ciranjang, udah masuk lagi seperti biasa. Saya beli makanan lagi, singkong keju seperti biasa. Nah, udah di situ ternyata nggak ada motor yang lewat satupun. Nah, itu posisi udah malam banget. Udah nyampe jam 9 lebih kalau nggak salah. Ya udahlah, kalau daripada saya takut, mendingan saya pulang ke Bandung aja. Akhirnya saya putar balik. Akhirnya saya jam berapa tuh? 9:30 itu. 9:30 malam. Iya. Kenapa saya memilih ke Bandung? Karena di perjalanan rame. Banyak motor, banyak mobil gitu ya, arah ke Bandung, ada bis juga gitu kan. Dibandingkan jarak cuman berapa kilo lagi, tapi sepi. Tambah lagi kan banyak begal dulu itu. Di daerah Kebonjeruk suka ada begal. Jadi saya pulang ke Bandung, hujan-hujanan. Udah pulang ke Bandung, saya jadi pertanyaan. Kenapa? Sama istri. Kenapa pulang jam segini? Dari mana aja gitu kan? Ya saya jelasin aja. Kalau saya pulang ke rumah yang sebenarnya. Iya. Ya? Kalau saya pulang ke rumah orang tua, saya teringat itu. Yang kejadian seperti itu. Dan akhirnya saya pulang ke Bandung. Nah, akhirnya pas besoknya lagi saya masih ada kerjaan lagi. Masih di tempat masih di wilayah Cianjur. Saya dari Bandung ke Cianjur aja udah bingung lagi. Nanti saya pulang kemana gitu kan. Masa harus ke Bandung lagi? Nah, akhirnya saya ngomong sama bos saya minta pulang jam 3 sore. Dia ketawa, kenapa katanya? Enggak kenapa-napa. Padahal saya takutnya itu. Nah, pas udah saya nyampe ke Arya Weria Tanah Datar lagi, bahkan saya pas dimana mau pulang lagi, ini mah dekat dengan kerjaan saya. Ada rumah kosong 2. Rumah terbengkalai gitu. Terbengkalai ya, gede banget itu. Kan kalau jalan yang Cikalong itu mah kan sepi. Ada saya mesti pulang lagi, dan alhamdulillah maghrib
udah nyampe Ciranjang gitu, masih agak sore lah. Tapi rasa takut masih tetap ada sih. Karena yang kebun jeruk itu bahkan Tasik banyak kejadian ya Cicalung itu banyak kejadian yang aneh, kejadian misteri dan kejadian banyak begal. Iya, banyak begal. Itu yang ditakutkan itu. Soalnya ya apalagi pas baru-baru ini bulan kemarin kalau nggak salah sempat ada kejadian lagi perbatasan Cibarengkok sama Bojong Picung itu, ada di perbatasan itu ada sosok nenek-nenek pakai kebaya merah yang di jembatan itu. Jembatan air gitu. Iya, jembatan air itu. Kan ada sungai kecil itu. Soalnya di situ kan sungai-sungainya rindang gitu ya. Sungai-sungainya pohon-pohonnya rindang. Ada yang nemuin sosok nenek-nenek yang lewat sampai nabrak got. Jadi si pengendara lihat si sosok itu. Iya, ada yang lewat nyebrang. Kayak hilang fokus gitu ya. Hilang fokus, tambah lagi dianya nggak tahu lagi sadar nggak atau enggak tuh. Efek minuman juga bisa itu. Berarti ya banyak kejanggalan-kejanggalannya. Iya, soalnya di wilayah Cibarengkok masih mistisnya masih ada sih. Apalagi kan di namanya di kampung atau desa kan masih kental lah dengan hal-hal kayak gitu kan. Nah, seperti itulah. Ya. Mungkin ada lagi cerita apa teh? Ya, sampai-sampainya ke bawah mimpi juga sih. Ya pas begitu udah nyampe ke rumah tuh. Iya. Kemimpiin yang di mana tuh? Kemimpinya yang itu yang pas Cicalung itu. Sempet kalau nggak salah bukan Cicalung, bahkan Tasik. Mimpi apa tuh? Dulunya pernah ada yang bukan sosok cewek. Ada cewek yang lagi hamil. Dia nyebrang ketabrak motor gede. Nah, di situ yang kemimpikan itu kayak seolah-olah nggak sempurna aja. Nah, itulah cerita yang saya alamin tuh, bolak-balik Cianjur, pulang kampung ke kampung halaman, ke Bandung. Kadang-kadang ngebela-belain ke Bandung gitu karena takut pulang kampung. Ya. Nah, mungkin berarti ada pesan-pesan nggak nih khususnya untuk orang Cianjur ya, yang dari Bandung mau ke Cianjur harusnya gimana tuh? Ada pesan-pesan nggak? Untuk pesan-pesannya untuk saat ini kan daerah Cianjur itu dibilang aman, nggak aman juga ya. Sekarang banyaknya gangster sama banyaknya lagi begal seperti itu. Bahkan ke pelosok kampung juga sekarang ada yang namanya begal seperti itu. Lebih hati-hati aja. Kalau bisa, kalau udah nyampe jam 9 ke atas lebih baik lah, nggak usah pulang aja. Terkecuali kalian berani gitu kan. Atau kalau nggak berani sama orang lagi gitu kan, berboncengan, itu nggak apa-apa. Ya namanya celaka juga kan siapa yang tahu ya, lebih baik menjaga lah. Nah itu kalau mau mungkin dari sore ya, dari sore lah. Itu terutama yang mau arah Ciranjang ke Cibarengkok itu kalau malam, aduh itu kalau saya sendiri sih takut bener. Meskipun udah tahu daerah situ. Iya, udah tahu dari situ, kelahiran dari sana. Tapi kalau udah banyak cerita-cerita seperti itu, ya itu kan yang namanya cerita, ada yang mitos, ada yang dibuat-buat, tapi ada juga yang benar gitu kan. Dan kesaksian juga kan ada yang benar juga. Iya. Yang tukang ojek gitu ya. Iya. Banyak juga yang celaka di sana itu. Ya. Oke. Mungkin Sobat M3 cerita dari Pak Rusli cukup sampai di sini ya. Iya. Kita pamit undur diri. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Instagram ghost.m3hunter dan di Facebook Main Misteri. Saya Bimair Asrahman. Saya Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ghost.